Oke, dari sini pertama seperti biasa kita import dulu sampai SNP, import Andas SPD, kemudian dia DF-nya, kita baca file IMDb, ada nggak kita masuk IMDb dataset. Nah ini aja lah di copy nih. Ya, yang di baris mana yang dulu udah pernah ada. Oke, so IMDb datasetnya jalankan, bongkar. Oke, ini kita sudah punya. Oke, lanjutkan lagi. Eh, di sini kita bisa lihat size-nya dan segala macam. Ya, berarti dia punya 100.000. Oke, terus kita coba em, kita ambil reviewnya. Nah ini. Oke, review yang pertama ini, review yang kedua ini, review yang ketiga, empat, ya. Nah, ini semua Nun, reviewnya. Hah? Kenapa? Pak, Nah, collab saya tadi agak nge-frame dikit, aha. Restart jadinya lah. agak nggak bisa ini, tapi jadinya ketinggalan. Baru juga kita baru yang ini. Nggak ada yang ketinggalan sih, semuanya ini aja. Baru bikinin dong. Nih, Hmm, untuk nggak review, terus di sini untuk lihat duplicated ya. So, dari DF juga kita lihat duplicatednya. Nah, duplicatednya ini apa saja? Oke, so ini kita harus ambil sumnya. Berapa jumlahnya? Hah? Banyak banget duplicatednya. 418 data yang terduplikat nih. Cukup banyak nih. Oke. Ah, kalau gini bisa nggak ya? Show duplicated reports. Apa nih perintahnya? DF, apa ya kalau kayak gini ya? Yang ini dulu deh. Count duplicated reports. Ini dia. Oke. Dan terus kalau di show, biasanya dia yang rajin bikin suggestion. Ini kok malah, ini lagi ya. DF, DF duplicated. Cuman kita harus membangun hierarki knowledge-nya itu ya. Nggak bisa langsung diminta dia suggestinya pun akan hilang. Tapi kalau kita bangun dia show berapa duplikatnya, lalu show siapa yang duplicate, dia akan muncul. Oke, kalau yang ini yang duplicated recordnya dia muncul di sini. Loh, tapi enggak ya. Ada quiet man, ini mungkin ada di tempat lain mungkin dia muncul. Quiet man produce of this. Oke, ini yang duplicated dia. 418 row. Jadi dia memang ada duplicated. Oke, nah ini coba ya. Order by review. Nah, kita order berarti kita sort value review. Nah, kita mau lihat yang duplicated reviewnya mana deh. Go fish generate tree. Yang mana ya duplicatednya ya? Mungkin di sini memang muncul dia subset dari review, sort value dan review. Oke, setelah kita drop, size-nya jadi berapa? Memang berkurang lah dia. Ya,
Nah, so ulangi sekali lagi. Ya, kita upload datanya, upload ulang. Nah, ini dia semua. Oke, saya clear aja ini. Nah, kita lihat size-nya 100.000. Oke. Nah, lalu kita drop saja yang duplikatnya karena tadi dia bilang waktu di sum duplikatnya dia punya 400 sekian. Oke, lalu kita drop saja yang duplikatnya, yang 400 sekian kita drop. Setelah di drop, kita coba lagi menampilkan size-nya. Oke, hmm, nggak make sense juga ya. 400 sekian kali 2 berapa? 800, 800 sekian. Oh ya, oke lah, pas lah. Jadi dikurang 800 terus 10.000. Oke. Karena yang duplikat itu dihitung berapa, tapi dia kan sebenarnya dikali 2 kan. Jadi kalau 100.000 dikurang 418, coba kita lihat dulu ya. 100.000 dikurang, jadi berapa sih? 418 ya. 418 itu 2 kali kan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini by calculator, berapa dia? 100, kalkulator dulu. Kalkulator. Ya, 100.000 dikurang 418 dikurang 418. 99164. Nah, sama dia. Jadi yang duplikat itu 418, tapi karena ada duplikat namanya kan berarti 2 row kurang. Oke, so kita udah selesai sampai di duplikatnya. Oke. So import regular expression lagi, RE. Oke, regular expression, lalu from natural language toolkit ke corpus, kita import yang stopwatch-nya. Oke, lalu kita buat yang remove text. Ini juga sebenarnya kemarin udah pernah ya. Kita remove text dulu dari teks yang basicnya. Lalu yang clean text-nya. Nah, ini coba ini di tab aja. Nah, clean text-nya kita ambil dari uh, raw text-nya dengan membuang tag-tagnya seperti ini. Kadang-kadang dia tag itu ada kayak untuk membuat, ya misalkan break itu ada BR kayak gini ya. Page itu P atau paragraf kayak gitu. Jadi dibuang. Jadi asal dia punya tanda less than dengan greater than di tengahnya whatever itulah maksudnya kira-kira itu. Kita buang jadi teks dia. Oke. Lalu ya, dari sini em, kita coba bikin list dari stop words-nya. Nah, kita ambil words-words yang berasal dari korpusnya English. Lalu ini juga kemarin sudah ya. Nah, kita susun lagi reviewnya. Oke. Dan jangan sampai dia itu tidak ada pada uh, if word not in list yang tadi English word tadi yang stop words-nya. Jadi jangan sampai dia disusun tapi dia mengandung stop words dalam bahasa Inggris tadi. Itu maksudnya di sini. Ya, harusnya auto completion juga sih di kalian suggestion. Yang kita udah pernah bikin ini di sebelumnya kan. Oke, lalu kita apply, apply lambda x, join x4
Lead dari nah ini nggak usah. DF review, not in the list. Bentar sebentar, ini saya kecilin dikit ya biar muncul ya semua. Bentar, susah banget sih. Nah ini tampilinnya secara full screen. Jadi kayaknya dia itu sampai ke sini nih. Apply, dot apply. Atau atau mungkin bisa di split ya. Ini nggak usah. Ini saya buat di sini L. Stop word English-nya. So kita harus import NLTK. Belum ini ternyata. Import dulu, lalu download stopwatch-nya ya. Oke, jalankan dulu sekali lagi karena dia kita dulu udah pernah, tapi ini bikin file baru. Ini kok terlalu kecil, saya bikin, saya kirimkan gambarnya lewat chatting. So bisa di-download, dilihat detail tulisannya dulu. Oke, so akhirnya dia muncul di sini. Cuman dia dikasih spasi ya. Kenapa? Oh ini saya bikin lambdanya, ekspasi join. Jadi dia powerful. Mungkin nih kah apa yang salah ini? Nah, perbaiki dulu ya. Nah, so dia sampai seperti itu. Ini yang di start apa aja sih? Sorry, kenapa? Yang Yang di 16, start 16. jadi cuma 1 sama 16 gitu. Oh, 16 enggak. aja. Dari sini aja sih, langsung aja. Di sini aja, Oh, di langsung 16 aja. 16. Sudah kita buat di sini ininya, import ulang ini. Bentar, bentar. Karena nggak tahu di Aduh. satu ada nggak dia di satu tadi. Emang ya berat sekali hidup ini ya. Lebih berat daripada 74 kilogram ya. Oke, nah sekarang kita coba buat X-nya. Ambil dari data frame-nya, ambil dia adalah untuk yang 0 sampai 1. Coba ini dulu kita Bisa tampilkan. kirim kodenya nggak? Saya udah apa dari Gen punya nggak bisa. Kode apa? Kode yang itu apa remove tag itu Tadi di itu ada di WhatsApp tadi ada. ada, tapi masalahnya aku pakai malah kagak bisa. Kocak emang. Maksudnya di WhatsApp tadi kan baru kirim. Kayaknya bukan ini dah. Ih, kita harus punya yang namanya variabel bebas atau independent variabel dengan variabel terikat. Nah, ini bahasa Indonesia itu begini nih, bebas dan terikat. Bebas ya. Tapi kalau di dalam bahasa Inggrisnya dia ini disebut dengan independent. Independent variabel dengan dependent variabel. Nah, kenapa dia dibilang terikat? Karena dia tergantung kepada. Nah, itulah tergantung kepada. So, ingat-ingat ya, ini saya jelaskan untuk membuat data kita dari review dan tadi apa namanya satu lagi review dengan sentimen ya.
review dengan sentimen. Nah, nah ini menjadi variabel variabel bebasnya, sentimen menjadi targetnya variabel terikat. Nah, jadi ngambil untuk variabel bebasnya gini aja caranya. Pakai ilog ini, di locate dia, diambil seluruhnya dari yang pertama sampai habis. Oke, dapat X-nya. Nah, seperti ini kita bikin to get review, to get column review as X. Nah, yang bawahnya kita buat to get column sentiment SY. Ya, ingat ya, jadi kita selalu bikin S yang Y. Dan biasanya Y-nya itu kecil. Oke, ini dulu udah pernah saya jelaskan juga, tapi ya saya ulang-ulang lagi lah. Oke, jadi log itu kalau sentimen boleh seperti ini juga. Nanti Y-nya ditampilkan dapat sentimen dia. Jadi dia mengambil kolom yang satunya. Nah, kalau ini ngambil kolom yang 01, ini ngambil kolom yang berikutnya lah. Ini. Atau sebetulnya bisa juga sih pakainya DF dalam kurung sentimen juga bisa sih sama aja. Oke lah, pokoknya kita udah punya ya X dengan Y. Oke, nah udah punya nih. Lalu kita bikin modelnya. So from sklearn uh, pre-processing kita import label encoder dulu. Jadi kita buat objeknya LA label encoder. Terus yang Y-nya itu Y. Y itu target disebut juga dengan label. Targetnya kita bikin transform dulu supaya nanti dia bisa menghasilkan vektor. Oke. Nah, ini itu membuat dia sebagai vektor. Nah, kalau udah pakai vektor dia lebih bisa dihitung ya. Jadi pertama banget data kita jangan objek, jangan string, tapi dalam bentuk numerik. Nah, nanti semua data numerik itu masuk ke dalam vektor. Bisa diproses dia. Nah, untuk yang ini, karena dia natural language processing, dia, sorry, data numerik tadi nggak perlu masuk ke vektor, langsung bisa diproses. Cuman kalau datanya itu adalah seperti ini nih, numerik, sorry, language ya, which is dia teks kan. Kita numerikkan dia gimana? Nah, caranya pakai apa dia? Pakai encoder. Encoder itu akan membuat dia menjadi satu vektor. Itulah ceritanya. Eh, lalu dari sini kita bikin from sklearn sklearn dot model selection kita import splitternya karena kita tadi udah tentukan mana variabel bebas, mana variabel terikat ya kan? Udah kita tentukan dia. Lalu kita udah buat si variabel targetnya ini menjadi vektor dengan cara bikin dia fit transform variabel targetnya ya, variabel yang terikatnya. Nah, sekarang langkah berikutnya kita harus lakukan splitting data kita yang 1000 tadi, lakukan splitting. Biasanya dia X dengan Y, X-nya besar, Y-nya kecil. Oke, tapi Y-nya tadi sudah sempat kita ubah menjadi satu vektor. Ya, nah jadi di sini kita keluarkan X train dengan X test ini train dengan tes dari prosesnya metode ini otomatis dia akan mengubah si X ya. X tadi ini masih plain dia, ini masih plain word lah ya. Sedangkan si Y ini sudah vektor ya kan. Tadi kan ingat ya cara ini ya, ingat urutannya ya. Oh iya, sudah. Yang ini tuh masih besar banget. Kenapa, kenapa bisa besar sekali tuh? Ntar dulu, gantinya itu di sini. Nah ini yang plain yang ini. Ya ini udah vektor dia.
Yang tadi sempat kita lakukan tadi transformnya jadi vektor. Nah, di sini dia dengan cara melakukan train test split ini otomatis dia akan mengisi data itu secara eh, porsi 0,2 artinya 20% untuk testing. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah punya random state-nya 0, TUP 0, dan di sini kita lakukan proses training. Sorry, belum. Saya mau lihat dimensi dulu. Shape itu untuk menampilkan dimensinya. Berapakah dimensi dari shape itu? Jadi kita mengambil 80%-nya itu adalah 39.000 ya. Berarti kalau gitu yang Y-nya berapa itu? 20%-nya. 20% dari tadi 100 tadi. Oke lah. Kalau mau ya boleh. Y kan di sini. Ya, dia transit dia 39.665. Kalau X pun sama. Ya betul lah. Kalau X dengan Y sama. Cuman yang tesnya yang berbeda ini. Jadi kalau tesnya dia lebih kecil lah. Mungkin 9.000 atau 10.000. Oke, betul. Ya. So ini hanya untuk melihat dimensinya aja. Oke. Nah, kita sudah lakukan splitting. Oke. Nah, di sini sekarang mari kita coba sorry. Hmm, ini kita bikin 16 aja ya. 16 16.2 dulu lah. Tadi yang titik satu tadi preparation semua, lupa saya bikin. So ini applying BOW. Back of words ya. So yang tadi di atas ini bikin prepare dulu aja lah. Lupa saya di sini. Oke, masukkan aja dulu teksnya 16.1. Prepare. Preparation. Oke lah. Ya, biar ada ini ya. Preparation, lalu applying BOW-nya. Oke, so ini from. Nah, ya from scalar. Nah, kita bikin dulu feature extraction import count vectorizer. Oke, tadi sudah divektorkan. Kita pakai sekarang untuk feature extraction. Count vectorizer, max features-nya berapa ini? 1.500. Ya, sebenarnya features-nya Typo nggak. itu, Sir. Yang manakah typo? From From. Oh, from. scalar. Oh iya, makanya warnanya nggak pink ya. Oke, max features-nya kita buat. Lalu si extrain-nya ini kita bikin satu variabel baru, back of words-nya yang diambil dari training datanya yang di-array-kan, tapi di-transform-kan. Artinya em, di-array-kan, di-vektorkan. Oke, sama juga yang tesnya juga kita ambil, kita vektorkan dia. Oke, boleh nanti setelah itu di-extrain shape-nya boleh ditunjukkan. Oke, ya jadi dia em, 39.665 dengan 1.500. Bentar ya, ini back of force kemarin nomor berapa ya? Nah, di sini kemarin coba kita nggak usah pakai back features. Oh, saya nggak pakai max feature tadi, justru dia
Hitung sendiri ya. Oke, Somax Futures-nya buat 1.500 dulu. 16.3. Ini coba training with Gaussian. Ada namanya Gaussian NB. NB itu apa ya artinya Gaussian NB ya? Coba ya. Means apa ini artinya? Knife bias. Oke. Jadi dengan teknik knife bias. Oke. Nah, di sini saya buat from scalar knife bias. Kita import si Gaussian NB. Tumben nggak muncul dia. Oke. Oke. Gaussian NB-nya kita panggil. Oke. Lalu tadi data yang sudah kita buat itu dalam bentuk vektor, kita lakukan proses selanjutnya lah. Ya, aku tadi itu masih bikin vektor untuk kata-katanya yang berapa berapa kemunculannya di masing-masing review tadi lah. Oke. So ini sekarang kita buat kayak gini, lalu kita lakukan training. Oke, dapatlah dia satu model. Uh, Modelnya ini ya kita coba dengan predik. Prediknya dia terhadap tadi kan training ya. Nah, kita coba pakai si model itu ya. Modelnya tadi sudah dibuat sebagai GNB. Pakailah dia untuk mempredik. Gunakan data tesnya. Hasilnya adalah ke Y-pred. Apakah Y-pred ini sebanding dengan Y-test? Nah, gitu caranya kira-kira. Masih ingat kan rutenya ya? Oke, saya ulang-ulang lagi ya. Karena ini konsep sih. Konsep untuk gimana cara bikin model. Kalau kemarin kita langsung training aja. Nah, ini dia karena dia NLP, language, natural language, dia harus dibentuk ke arah proses, ke arah vektor dulu. Nah, BOW ini, uh, back office ini menolong kita membuat satu layer lagi yang data words-nya itu direpresentasikan di dalam matriksnya si matriksnya yang isinya vektor tadi. Jadi gini, review satu, review 2, review 3 gitu ya, review 4 dan seterusnya ada 1.000 review. Oke. Ini dibuat dengan kata-kata apa yang muncul. Misalkan kata-kata yang munculnya adalah work, adalah kata-kata yang muncul adalah learn, kata muncul adalah happy, gitu ya. Yang non stop words lah. Oke ya. Kemudian di sini high gitu. Lalu dihitung berapa kali muncul kata-kata ini di masing-masing review tadi. Jadi misalkan nih dia nggak pernah muncul 2 kali, ini muncul berapa. Nah, tapi ingat ini ke sana ada 1.500. Kenapa 1.500? Kan tadi kita batasi. Kalau kita nggak batasin ini, kita nggak tahu berapa ke kanan. Ya hitunglah kira-kira berapa kemungkinan kata-kata yang muncul ini 5.000. So that's why dia tadi overload memori. Nanti ujungnya kira-kira gimana? Ujungnya kira-kira dihitunglah ada berapa, ya mungkin averaging. Dari averaging itu dapat nanti mana averaging yang mirip jadi satu kelompok. Ya, intinya adalah mengeluarkan karakter masing-masing review ini terhadap aspek-aspek yang memang secara umum di seluruh review itu akan muncul. Inilah aspek-aspek itu. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan training dengan Gaussian knife bias. Oke. So, dapatlah nanti dia data setnya. So, kita udah punya data set ya. Data set dibagi menjadi train dengan test. Oke. Nah, dari train ini akan menghasilkan model. Ingat, yang menghasilkan model itu adalah train, bukan test. Data set dibagi dua, train dengan test.
Ya, mungkin ini adalah 80, mungkin yang itu adalah 20%. Ya, mungkin seperti itu. Tergantung pada konfigurasinya lah. Mungkin ini 80%, mungkin 20%. Ya, tadi udah kita pelajari ya. Nah, lalu yang tren ini akan kita lakukan proses berikutnya, yaitu membuat model. Model ini dibuat dari tren ya, bukan dari tes. Ini kita buat model. Oke. Nah, model ini nanti akan kita cobakan terhadap apa? Terhadap data tesnya. Nah, kita cobakan dia. Nah, hasilnya adalah prediction, Y pred namanya. Y prediction itu namanya. Nah, Y prediction ini akan di Y pred ini. Y pred. Y prediction ini akan dibandingkan dengan dari tes ini yang muncul ada juga Y test. Nah, itulah ya. Nah, kalau kita lihat ini tentu dia punya X test ya, dan Y test, gitu kan? X test dengan Y test kan itu isinya. Nah, yang X testnya masuk ke dalam masukkan prediction, Y testnya dibandingkan. Jadi yang ini akan dilihat dengan yang ini dibandingkan dengan dua biji ini. Ini dibandingkan, aduh, kenapa nggak ganti warna? Yang ini dibandingkan yang dua ini. Hasil tesnya dibandingkan untuk diukur kinerja atau performa dari modelnya. Oke, ini ya. Kita bikin from sklearn. Kita ambil metriknya, modelnya mau diukur. Ini pakainya metrik ya. Metriknya itu bisa accuracy, confusion matrix, accuracy score, confusion matrix. Ya, ya, karena dia adalah prediction, memprediksi label, biasanya dia itu accuracy F1 score, um, accuracy dengan um, precision yang gitu ya, karena dia adalah apa namanya? Tadi saya bilang tadi prediction. Oke, so sekarang ini saya kasih ya tambahannya. Nah, metric for prediction and classifications are different, right? Nah, itu aja coba. Nah, betul, metriknya berbeda antara classification dengan prediction. Jadi kalau kita pakainya prediction, classification and regression, sorry, bukan kok. Classification and regression, sorry, maksud saya bukan prediction, regression. Classification dengan prediction yang mirip lah, karena dia melihat kelasnya. Nah, ini matriksnya memang berbeda. Jadi, um, kalau kita pakai classification, biasanya dia accuracy, precision, recall, F1. Itulah nama metriknya. Tapi kalau kita pakai regression, bukan itu metriknya. Metriknya kepada mean square error, MSI, kemudian dia RMSI, kayak root mean square error. Itu dia beda beda approach, memang beda metrik ya. Oke. Ya, ini saya bereskan dulu. So, from sklearn, apa yang salah di sini? Matrix kah? Ah ya, oke. Sklearn matrix kita import, lalu accuracy dari si skornya antara hasil prediksi dengan data yang kita simpan y-testnya kita banding. Ini itu aja sih. Berapa accuracy-nya? Kenapa ini nggak muncul? From sklearn matrix. Matrix coy, bukan matic. Matic itu mobil matic. Matrix lah maksud saya. Ya, muncul. Enggak juga ya. Apa yang salah di kita ini? Matrix confusion. Accuracy from sklearn matrix. Hmm. Oke. Jadi ke
performa dari akurasinya 0,7. Oke, itulah dia. Nah, kalau mau bikin confusion matrixnya, Fusion show confusion matrix. Nah, confusion matrixnya dikeluarkan aja. Jadi bisa saja kita cari mau show accuracy boleh atau show confusion. Tapi confusion ini pasti banyak lah dia ini. Wah, cuman gini ya confusion matrixnya. Oke, ya. Nah, itu dia. Oke. Wah, udah jam segini. Ya udah, ya. Nanti saya kasih bentuk PR-nya aja lah. Ada beberapa. Ya, ada nanti trainingnya. Ini kita training dengan Gaussian. Nanti ada lagi training dengan yang lain, training-training dengan yang lain. Oke, nanti dibandingkan lah. Tapi coba sekarang summary yang mau saya sampaikan. Tadi kita sudah punya pengetahuan tentang kita punya review ya dalam bentuk teks dia, ya kan? Teks ini kita ubah menjadi apa? Vektor. Oke, vektor ini lalu kita lakukan ah, training dan mendapatkan model. Training ini menghasilkan model. Nah, jadi sebetulnya mirip dengan yang dulu kita kerjakan, tapi dulu bukan berbasis teks, dia berbasis numerik dia. Sehingga memang nggak terlalu repot kita untuk prosesnya langsung. Nah, proses yang kita lalui ini membuat dia ke vektor. Oke, vektor ini sementara nanti ada bentuknya back of words, nanti dia yang siap untuk masuk ke dalam training.